Baik, langsung langsung kita mulai, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya wa rasulahu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwatul iman yang Allah muliakan dan guru kami Ustaz Arif Rahman Hakim yang selalu dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama sejenak memanjatkan rasa syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka seyogyanya mari kita pergunakan setiap kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita pergunakan kepada jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan marilah kita bersama-sama ya berusaha mengingatkan kepada setiap diri kita, marilah kita sama-sama berusaha untuk memantaskan setiap diri kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini ya, kita melanjutkan pada pertemuan 2 pekan yang lalu ya. Karena di 1 pekan kemarin kita lost agenda karena guru kita Ustadz Arif Rahman Hakim ada keperluan gitu ya. Baru di pekan berikutnya, pekan ini ya, di pertemuan yang ke-9 kita melanjutkan dari pembahasan kitab Nailur Raja Bisyarah Safinatun Najah. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang faslun fi wudu, pasal tentang wudu. Untuk mempersingkat waktu kita, maka kepada guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim, kami persilakan untuk melanjutkan kajian kitab Nailur Raja Bisyarah Safinatun Najah. Tafadhol masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'ala ta'ala. Rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah dalam syarah Nailur Raja. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua di sini, waktunya, wal akhirah. Amin. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi. Faslun fil wudu. Kita akan bahas bab yang baru setelah kita membahas tentang istinja, yaitu tentang wudu. Faslun furudul wudu sittatun. Pasal tentang fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Al-furud, yang namanya fardu,
jam'u fardin. Furud itu jamak dari fardin. Ya. Jadi jamaknya fardin itu furud. Wal fardu lughatan an-nasibu wal lazim. Bahwa yang namanya fardu itu secara bahasa adalah an-nasib, ya, bagian atau lazim, suatu kemestian, keharusan. Wasyara'an, dan secara syara yang namanya wudu itu adalah alladzi fardu, ya, bukan wudu. Alladzi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Yang akan diberikan pahala ketika melaksanakannya dan akan diberikan sanksi atau dosa ketika meninggalkannya. Ini definisi dari fardu, atau padanan lain dari kata fardu itu wajib. Bahwa ahadul ahkam syar'iyyati sab'ah, dan yang namanya fardu itu adalah salah satu hukum syariat yang 7. As-saniyuha, ya, setelah yang pertama itu fardu, yang keduanya dari hukum syariat itu adalah al-mandub, ya, sunnah. Nama lain dari mandub, sunnah. Wa huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. yakni sesuatu yang akan diberikan pahala, ya, ketika melaksanakannya dan tidak akan diberikan dosa ketika meninggalkannya. Itu yang namanya sunnah. Salisuha, ya, dari hukum syariat, macam-macam hukum syariat atau syariah yang ketiga adalah al-maharram, haram, yakni mayusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqibu ala fi'lihi. Haram adalah apa, ya, ketika dia meninggalkannya dia tidak mendapatkan pahala, ya, tapi ketika dia melaksanakannya akan mendapatkan sanksi ataupun dosa. Ya, mohon maaf, ya. Mayusabu ala tarki, sesuatu yang mendapatkan pahala ketika meninggalkannya. Bukan tidak mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala ketika meninggalkan, tapi ketika melaksanakannya dia akan mendapatkan dosa. Ar-rabi'ah, yang keempat dari hukum syariat adalah al-makruh. Makruh, yakni mayusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqibu ala fi'lihi. Sesuatu yang diberikan pahala ketika meninggalkannya dan tidak berdosa ketika melaksanakannya. Itu makruh. Wa khamisuha, yang kelima dari hukum syariat adalah al-mubah. Mubah. Apa itu mubah? Wa huwa ma la yusabu ala tarkihi wa la fi'lihi wa la yu'aqibu ala ahadihima. Mubah adalah sesuatu yang akan diberikan pahala ketika meninggalkannya, ya, wala fi'lihi, ya, tapi tidak ketika melaksanakannya, ya, meninggalkannya dapat pahala, ya, wala fi'lihi, tidak melaksanakannya, wala yu'aqibu, dan tidak akan diberikan sanksi ketika ahadihima, ya, salah satunya, maksudnya dia mengerjakan ataupun meninggalkannya, dia tidak mendapatkan sanksi, ya. Dia tidak mendapatkan pahala ketika meninggalkannya, juga ketika mengerjakannya juga tidak mendapatkan pahala. Demikian juga ketika mengerjakan atau meninggalkannya tidak mendapatkan sanksi, yaitu namanya mubah. Sadisuha, yang keenam, ya, ini memang ada beberapa perbedaan. Kalau dalam beberapa kajian ataupun pandangan ulama usul fikih yang lain, bahwa ahkamus syar'iyah, ya, hukum syariat itu ada 5, ya, sampai tadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya, sudah, ya, atau dikatakan dengan hukum taklifi, ya, khitab taklifi. Nah, sementara yang nanti 2 di bawah disebutkan ini, ya, sebagian ulama usul itu memisahkannya menjadi hukum wad'i, ya, ataupun khitabul wad'i, sesuatu yang terkait dengan keberadaan hukum itu, ya. Bisa itu sahih, bisa itu fasad, ya, bisa itu mani', bisa itu syarat,
ya, dan sebagainya yang dibahas di dalam kajian usul fikih. Nah, tapi di sini digabungkan ada 6, ada 7 ya hukum syariat menurut musannif. Nah, yang keenam adalah sahih. Apa itu sahih? Fil ibadah ma waqa'a kafiyan fi sukutil qada. Yang namanya sahih atau sah bahasa kitanya adalah di dalam hal ibadah apa-apa yang cukup di dalam menggugurkan kewajiban. Jadi kalau ada perbuatan di mana perbuatan itu dianggap cukup ya, gugur kewajiban itu, maka sudah itu namanya sah. Bahwa kau kafian fi sukutil qada wa huwa fi uqudil muamalah ma sabata ala mawjib syar. Sementara dalam hal muamalah ataupun akad-akad muamalah yang namanya sahih atau sah itu adalah apa-apa yang subita ala mawjib syar, di mana sesuatu yang ditetapkan ya yang menjadi keharusan dari syariat. Jadi dalam akad ya, karena muamalah itu sangat tergantung kepada akad, maka ketika akad ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan ya, ataupun kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan itu kemudian ditunaikan, maka akad itu menjadi sah. Jadi itu definisi sahih ataupun sah. Sabiuha yang ketujuh adalah batil. Wa yuradifuha al-fasid. Batil padanan katanya atau sinonimnya fasid, rusak, batil, batal bahasa kita. Lawan dari sah, batal. Fil asah, yang menurut pandangan yang lebih sahih. Jadi batil itu menurut pandangan yang lebih sahih, menurut musonif ini adalah sama dengan fasid. Apa itu batil atau fasid? Wa huwa fil ibadati ma lam yusqitul qada wa fi uqudil muamalati ma qalla tasyar. Adalah di dalam hal ibadah yang namanya batil ataupun fasid itu apa-apa yang tidak gugur pelaksanaan kewajiban ya, ataupun pelaksanaan sesuatu perintah, sedangkan dalam hal akad muamalah adalah ma khalafa syar'a, sesuatu yang menyalahi hukum syariat, itu namanya batil ya. Lawannya ya berarti tidak sah gitu ya. Kalau misalnya ada ibadah itu ternyata ketika ditunaikannya tidak gugur, ibadah tersebut masih menyisakan kewajiban, nah, maka yang dilakukannya itu dianggap tidak sah ya, ataupun batal bahasa kita. Itu beberapa penjelasan dari musannif terkait dengan ahkamus syar'iyyah. Wal wudu, kita kembali kepada wudu, lughatan secara bahasa adalah ismu lighusli ba'dil a'dha, adalah satu nama untuk mensucikan atau membersihkan sebagian anggota badan, anggota tubuh. Secara bahasa yang namanya wudu adalah ismu lighusli ba'dil a'dha, satu nama untuk mensucikan atau membersihkan sebagian anggota wudhu. Ma'khudatun minal wada'ah, dan wudhu ini diambil dari kata wada'ah ya, artinya adalah hasan wal jamal, baik ya, indah. Nama lain dari wada'ah, ya, diambil dari wada'ah. Secara syariat wudhu itu adalah ismun li ghusli a'dha'i makhsusatin biniyatin makhsusatin, adalah satu nama untuk membersihkan anggota badan yang dikhususkan. Ya, maksudnya tidak semua anggota badan, tapi anggota badan yang makhsusatin. Biniyatin makhsusatin, dan juga dengan niat yang khusus, yang dikhususkan. Ya, jadi membasuh anggota badannya, anggota badan tertentu, dan niat juga niat tertentu, itu namanya. Makna dari furudul wudu sitatun itu adalah annal furuda ay arkan lati la tatahaqqaqu mahiyatul wudu illa biha sitatun.
bahwasanya kewajiban ataupun yang dimaksud di sini rukun-rukun yang tidak akan terrealisir, ya, tidak akan tercapai rukun ataupun kewajiban tadi, ya, yang dimaksud di sini adalah mahiyatul wudu, ya, kewajiban wudu, kecuali dengan 6 perkara, ya. Fal muradu bil fardi guna khusus rukun. Dan yang dimaksud dengan fardu di sini adalah kekhususan dari rukun. Apa 6 perkara yang menjadi fardu wudu, ya, ataupun rukun wudu itu? Al-awwal, yang pertama adalah an-niyat, niat. An-niyatul loghatan al-qasdu. Ya, niat itu secara bahasa artinya al-qasdu, ya, menyengaja, bermaksud. Wasyar'an, dan secara syariat yang namanya niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu, ya, berbarengan dengan perbuatannya, yaitu niat. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, niat itu adalah berbarengan dengan perbuatannya. Hadhihi haqiqatuha, dan inilah hakikat dari niat. Wa ma hukmuha fal wujubu ghaliban. Sementara hukum dari niat itu sendiri adalah wajib secara ghalib, secara umum. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati, ya, bukan di dalam lisan. Ya, melafazkan niat itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi niat itu sendiri bukan di lafaz, tapi di dalam hati. Lafaz itu hanya untuk membantu agar menggerakkan hati kita sesuai dengan apa yang dilafazkan atau diucapkan. Jadi mahalluha, tempatnya niat itu adalah al-qalbu, hati. Wa zamanuha awalul ibadati illa shaum. Nah, waktu niat itu sendiri kapan? Yaitu awalul ibadah, pada saat pertama kali melakukan ibadah tersebut. Ya, sholat pertama kali gerakan itu adalah takbiratul ihram. Ya. Wudu, ya, pertama kali gerakan wudu itu adalah membasuh wajah. Jadi niat itu adalah awalul ibadah, pada awal ibadah dilakukan. Illa saum, kecuali puasa. Ya, kalau puasa niatnya di malam hari setelah taraweh tidak apa-apa. Ya, wa qala ba'duhum, sementara sebagian yang lain mengatakan, ya, sebagian ulama yang lain mengatakan as-sahihu annahu fi azmun qama maqaman niat. Yang benar adalah, ya, dalam hal ini dalam puasa itu ada namanya azam, dan azam itu posisinya seperti niat, gitu ya. Kalau niat itu muqtarinan bi fi'lihi, kalau azam itu sesuatu tekad, ya, yang akan sesuatu tekad untuk melakukan suatu perbuatan di saat yang akan datang. Dalam saum, sebagian ulama mengatakan, ya, itu ketika membaca niat setelah sholat taraweh itu bukan niat tapi azam. Ya, kenapa? Karena niat itu muqtarinan bi fi'lihi tadi. Cuma dalam hal saum, azam itu disepadankan dengan niat. Ya. Tapi kalau misalnya saya nanti malam mau sholat tahajud, nah itu bukan niat, azam. Dan azam dalam hal ini tidak dalam posisi sebagai niat. Ya, itu bedanya dengan puasa. Wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manhi. Dan tata cara niat itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan perbedaan apa yang diniatinya, objeknya. Syar'an wa syurutu sittatun. Syarat-syarat niat itu ada 6. Islamunawi, wa tamyizu, wa ilmul bil manli, wa adamu ta'liqu qat'iha bisyai'in, wa adamu taraddadu fi qat'iha. Taradduda, wa adamu taraddudi fi qat'iha. Syarat niat itu ada 6. Yang pertama Islamunawi, wa tamyizuhu. Islam seorang
orang yang niat itu harus Islam. Ya. Orang yang melakukan niat itu harus Islam. Jadi kalau kafir ya tidak sah. Tamyiz ya tidak mesti balik di sini ya. Untuk sahnya sebuah niat itu ketika dia masih mumayyiz ya itu sudah sah. Kemudian ya, dia mengetahui terhadap apa yang diniatinya, ya apa sholat, ya, wudu ataupun misalnya zakat. Wadamu ta'lik, ya, tidak adanya taklik menggantungkan niat itu, ya sehingga memutuskan dengan sesuatu. Ya. Kalau saya begini, maka saya akan begini, nah, itu taklik. Maka tidak boleh dalam niat itu ada taklik. Kemudian wa'adamu taraddudi. Nah, tidak adanya keraguan-raguan di dalam niat itu sehingga memutuskan ibadah yang dilakukan. Ya, nanti jelas di dalam sholat ya. Kita di tengah-tengah sholat ragu-ragu, ya, apakah mau dibatalkan sholat ini atau tidak. Nah, maka itu sudah hilang niatnya. Sudah hilang niatnya sehingga sholatnya menjadi batal. Itu nanti di bab tentang sholat. Baik, itu syarat niat. Wa maqsuduha tamyizul 'adah 'anil ibadah. Yang namanya niat itu adalah membedakan antara adat dengan ibadah. Antara kebiasaan dengan ibadah. Kalau julusi lil i'tikaf tarotan walil istirahat ukhra. Atau tamyizi murati bil ibadati kal fardi yabin 'anil nafil. Seperti duduk untuk i'tikaf ya satu waktu dan duduk untuk istirahat di waktu yang lain. Nah itu sama-sama duduk ya. Orang duduk di masjid ya, antara duduk biasa ya dalam rangka istirahat misalnya atau duduk dalam rangka i'tikaf sama-sama duduk. Tapi yang membedakannya nanti niat. Ya, yang satu mah adalah adat, yang satu mah ibadah. Mandi sama-sama mandi. Mungkin mandinya juga sama seperti mandi besar dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semua. Ya, tapi yang membedakan ini mandi biasa dengan mandi ibadah, ya tentu ini adalah niat. Itu fungsi dari niat, ya, untuk membedakan antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Al-tamizu muratibil ibadah ataupun membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Mana yang fardu, mana yang sunnah ya, dengan niat. Ya, sholat 2 rakaat ya ataupun saum ya, yang membedakan nanti fardu dengan sunnahnya ya niat. Al-makna, maknanya adalah annal awwala min furudil wudu'i an-niyatu bi ayyanil mutawaddi Rob al-hadatil aswar. Bahwasanya awal dari kewajiban wudhu itu adalah niat. Ya, sebelum kewajiban-kewajiban yang 5 setelah itu, yang pertama itu adalah niat. Artinya, seorang yang berwudhu, ya, seorang yang akan melakukan wudhu, hendaklah dia melakukan niat atau berniat. Ya, niatnya apa? Rob al-hadatil aswar, untuk menghilangkan hadas kecil. Awit toharatilis sholat, ataupun untuk bersuci dalam rangka sholat. Au faradul wudu, ataupun sebagai sebuah keharusan di dalam wudu, kefarduan di dalam wudu. Awil wudu, ataupun berniat untuk wudu sah. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 lafaz di sini ya ataupun 4 kata di sini itu sudah termasuk ataupun lafaz-lafaz tentang niat wudhu ya. Misalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar ya sah gitu ya. Nawaitul wudu'a taharatalis shalah ya, niat wudhu untuk membersihkan atau bersuci dalam salat sah ya. Misalnya ya nawaitul wudu furudul wudu ataupun nawaitu furudul wudu, saya berniat untuk melakukan fardu wudu sah. Atau bahkan di sini dianggap sah juga nawaitul wudu ya, saya niat wudu itu juga sudah sah. Hadza illam yakun hadatsuhu daiman ya.
ini niat-niat seperti yang tadi diucapkan itu selama tidak terkait dengan hadatsuhu daiman. Ya, ada yang namanya daimul hadas. Ya, daimul hadas itu orang yang hadasnya itu terus menerus, ya seperti orang yang apa namanya kencing, ya beser ataupun eh, apa sih, ya, pokoknya dikit-dikit keluar ya, apa namanya air kencingnya. Nah, orang-orang yang daimul hadas ini tidak bisa niatnya dengan yang tadi. Ya, dan ada ketentuannya nanti untuk daimul hadas ya. Wudunya ataupun praktek ibadahnya tidak sama dengan yang normal, yang biasa. Itu yang daimul hadas. Nah, untuk yang daimul hadas ya, maka dia berniat apa? Istibahatul fardhis shalah ya. Saya berniat untuk dibolehkannya melaksanakan kefarduan sholat, istibahatul fardhis shalah. Fahwaha ya, ataupun untuk maksud yang sama dengan kalimat haid. Wala takfihi ihadath niyati sabiqah, maka tidak cukup bagi yang daimul hadas tadi berniat dengan salah satu yang tadi disampaikan, yaitu raful hadasil asghar, aratul shalah, kalau berwudu ataupun wudu. Jadi harus istibahatul furudis shalah, istibahatul furudis shalah. Wala buddha antak tarona an-niyata biqasdi awal juz'in minal wajhi kama ya'lamu ma ya'ti. Dan haruslah ya untuk bersama-sama niat itu dengan membasuh awal bagian dari wajah. Nah, sebagaimana yang diketahui dari mayati. Nah, ini penjelasan yang wajah. Jadi ketika membasuh wajah ya pertama itu, maka itulah waktunya untuk kita berniat. Saya niat berwudu untuk menggunakan air kecil. Itu ya, harus bersamaan. Karena niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan perbuatannya. Itu yang pertama ya. Fardhu wudu niat. Yang kedua dari fardhu wudu itu adalah ghusl wajhi. Setelah niat membasuh muka. Al-wajhu yang namanya muka di dalam hal ini adalah tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahyain. Wa akhiril lahyain. Yang namanya muka itu panjangnya antara manabati sya'ri, tempat ya apa ya, tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut. Jadi di awal tumbuhnya rambut, ya di atas jidat itu, ya. Kemudian ya akhirnya itu sampai ke lahyain. Lahyain ini ada dua tulang yang ada di dagu kita. Nah, itu ya tulang di sini. Nah, sampai di sini. Ya, ujung rambut, tempat tumbuhnya rambut dari atasnya, bawahnya sampai ke tulang dagu. Waradun ma bainal udunain. Sementara lebarnya kiri kanannya itu adalah antara dua telinga. Dengan telinga kiri dengan telinga kanan, itu namanya wajah. Ya. Telinga sendiri tentu bukan masuk kategori wajah. Walahyan huma al-azmani alladhani tanbutu alaihimal asnan as-sufla. Yang namanya lahyan tadi ya dua apa namanya tulang ya, atau di sini dijelaskan adalah al-azman, dua tulang, alladzani tanbutu alaihimal asnan, di mana dua tulang itu ya menumbuhkan di atasnya gigi. Nah, jadi tulang-tulang yang ada di rahang itu, nah di atasnya itu ada gigi. Ya. Asufla yang bawah, di bawah ya, bukan di atas. Sumia wajah, nah dinamakan wajah itu kenapa? Li'an nabi taqaul wa muwajah. Dinamakan wajah itu dikarenakan ya dengan si wajah itu
terjadilah muwajahah, ya, saling tatap muka, gitu ya. Makanya wajah. Ya. Jadi muwajahah, saling bertatap muka. Ini dinamakan wajah. Makna dari ghuslul wajib adalah ghuslul wajib an-nazani min furudil wudu ghuslul wajib basyarun wasya'run. Bahwa yang kedua dari fardhu wudu itu adalah membasuh wajah, ya. Basyarun wasya'run. Baik kulitnya yang ada ataupun rambut-rambut yang ada di wajah itu dibasuh. Fayajibu isalul ma'i ila batin sya'ril khafifi wal kasifi illa ma kustifa min lahyatir rajuli. Dan wajib untuk isalul ma'i. Isalul ma'i itu membawa air kemudian taburkan ke muka, ya. Ngucurin air ilal batini sya'ri, ke dalam batin sya'ril khafif, ya, rambut yang khafif, yang tipis, ya. Di dalam muka kita ada rambut-rambut yang tipis, ya. Itu harus sampai ke batin, sampai ke dalamnya. Sementara yang tebal, ya, yang kasif, ya, wal kasifu illa maqusti minallah yuti rajulu wa ardihi fayakfi ghuslun zahirahu faqat. Nah, kalau yang tebal itu maka cukup, ya, misalnya min lahyatil rajul, seperti jenggot dan jambang. Wa aridaihi itu jambang. Jenggot itu berarti di bawah dagu, ya. Jambang itu godek kata orang Sunda, ya, di pipi-pipi, ya, di sebelah telinga. Maka kalau yang tebal, ya, maka itu cukup untuk dibasuh zohirnya saja, ya, permukaannya saja. Jadi kalau yang tipis itu sampai harus batin syak, sampai ke dalam, maksudnya sampai si air itu nyerap, ya, ke kulit, ya, sampai ke kulit, tidak terhalang oleh kumis, oleh jenggot. Wal kasifu, yang namanya kasif, ya, yaitu rambut yang tebal, mala tara bisyaratahu basyarathu min majlis taqatub, apa yang terlihat, ya, ataupun kulitnya terlihat, ya, pada majelis taqatub, dari majelis taqatub. Majelis taqatub itu pada saat ngobrol. Jadi ketika ngobrol berduaan, ya, nah, kulitnya itu kelihatan, kulit dalamnya itu ketika misalnya ngobrol, ya, kumisnya itu masih kelihatan kulitnya, ya. Jadi si kumis itu tidak menutupi banget, ya, kulit masih kelihatan, berarti itu kategorinya tebal, ya. Malataro, ya. Kalau tebal itu malataro, sesuatu yang tidak terlihat kulitnya, ya. Kalau terlihat kulitnya berarti tipis. Kalau tebal itu yang tidak terlihat. Wal khafif, sementara yang namanya rambut ataupun kumis ataupun jenggot yang khafif, yang tipis, aksuhu, itu sebaliknya, ya, sebaliknya. Maksudnya ketika ngobrol itu kelihatan kulitnya, berarti itu tipis. Wajahirul lahiyatil kasifah wajah syaril a'la min tabaqatil ulya fama baina tabaqati wa ma yaril sadri batinil la yajibu guslahu. Yang nampak, ya, yang nampak dari jenggot yang tebal, ini, ya, jenggot yang tebal nih ada, kita bayangkan saja, ya, ada seseorang jenggotnya tebal, ya, wajih sya'ri, ya, si rambut jenggotnya itu a'la min tabaqatil ulya, ya, ada di atas nih, ya. Di jenggot itu kan dari dagu sampai ke bawah. Nah, yang diusap itu adalah dari atas, gitu, ya,
Ya, wajih sya'ril a'la min tabaqatil ulya. Ya, dari atas ini, ya, di tabaqatul ulya yang paling atas itu, kemudian diusap permukaannya saja. Ya. Fama baina tabaqati wa ma yali sadri batinal la yajidu. Sementara ya, bagian yang ada di dalamnya gitu ya, yang ada di dalamnya ya, sampai ke dalam apa namanya dada gitu ya. Dari sini yang dada itu tidak mesti diusap. Jadi kalau wudhu ya misalnya ambil air wudhu tadi isrul ma'i, airnya kemukakan gitu, nah jenggotnya langsung luarnya saja ya, permukaannya saja karena tebal gitu ya. Jadi tidak mesti sampai ke dalam-dalamnya ya, jenggot itu tidak mesti. Yang tebal begitu. Wasyurul wajhi isrun. Ya, nah ini ada istilah-istilah tertentu dalam bahasa Arab ya. Rambut-rambut yang ada di wajah. Yang mungkin dalam bahasa daerah, termasuk bahasa Indonesia juga ada. Ya nama-nama khususnya. Al-ghamam. Apa itu ghamam? Wa huwa asy'arun nabit 'alal jabhati. Yaitu rambut yang tumbuh di atas dahi, ya. Maksudnya apa? Nah, ini nih. Apa namanya? Rambut yang tumbuh di atas dahi itu ya kayak apa ya? Rambut kalong atau apa ya yang biasa tipis-tipis ya. Tipis ya, di dahi ada kelihatan. Sebagian orang seperti itu ada. Kemudian hajibani, yaitu gomam tadi ya, rambut yang tumbuh di atas dahi. Kemudian ada hajibani. Huwa asyarani an-nabatani ala ain. Yaitu rambut yang tumbuh di atas mata. Nah, tumbuh di atas mata, alis ini ya. Tumbuh di atas mata berarti alis. Wal khaddan, ya khaddan atau khidan ya, adalah asy'arani nabitani 'ala al-khaddaini. Sumya bismi mahalluha. Mahalihima. Yang dimaksud dengan khaddan ya ini adalah dua rambut yang tumbuh pada pipi. Ya, pipi. Nah ini ya. Bahasa kitanya apa? Ya. Pada pipi dikatakan demikian ya sesuai dengan tempatnya khaddan. Ya, mungkin ada sebagian orang yang rambut-rambut itu sampai ke pipi. Laki-laki terutama ya. Yang orang Arab atau orang asing lah, Indonesia mah jarang. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah as-siblan, yaitu tarafas syarab. Yang namanya as-siblan itu ujung kumis. Ujung kumis. Jadi mohon maaf ya, ada orang kumisnya itu hanya di ujungnya saja. Ujungnya, nah itulah yang namanya as-siblan, ujung kumis. Wal aridon. Aridon itu apa? Ya, adalah al-munkhafadani anil udhunaini ila dhaqni. Yaitu dua rambut ya, dua bagian ya rambut yang menurun dari telinga sampai ke dhaqni, ke dagu. Dakon, ya, ke dagu. Nah, itu tadi jambang, jenggot. Dari telinga terus menurun terus sampai ke dagu. Itu namanya jenggot atau bahasa Arabnya aridon. Kemudian al-izaron. Apa itu izaron? Adalah asy'aran. Asy'aranil nabitani baina as-sadati wal 'aridi al-mahaliyani lil udhunain. Ya, apa itu al-izaron? Rambut yang tumbuh ya di antara dahi dan jambang. Nah, ya sejajar dengan pipi. Maaf ya,
bukan sejajar dengan sejajar dengan telinga. Nah, sejajar dengan telinga. Jadi ada rambut yang tumbuh di antara dahi, ya, sampai ke telinga itu ada rambut. Nah, itulah ya seperti itu. Barangkali uh, teman-teman ketemu nih dengan orang seperti itu, ya, ada rambut di antara dahi dan telinga. Itu namanya al-idhara. Kemudian al-ihdabul arba'ah. Apa al-ihdabul al-ahdabul arba'ah itu adalah asy'uru an-nabitatu ala jufunil ainain. Adalah rambut yang tumbuh di atas apa ya, jufun al ain, ya, kelopak mata, dua kelopak mata, ya, di mata kita ini kan ada rambut tuh, ya, rambut di bawah, rambut di atas, dan itu 4 berarti, ya, karena dua mata kita jadi 4, itu namanya ahdabul arba'ah. Kemudian lehya itu apa? Ya syarun nabit ala takni, yaitu rambut yang tumbuh di atas dagu, nah, itu namanya jenggot. Wasyarab, ya, syarib, ya, syarab itu adalah rambut yang tumbuh, ya, ala syafatil ulia, di atas bibir. Nah, itu namanya kumis. Kumis itu rambut yang tumbuh di atas bibir. Ada lagi al-anabah, al-infaqah. Al-anfaqah. Apa itu al-anfaqah? Yaitu rambut yang tumbuh ala syafaqati sufla. Syafaqati sufla. Di bibir bawah. Nah, itu ya, ada rambut yang tumbuh di bibir bawah. Bibir atas kumis, bibir bawah nggak ada namanya. Ya. Nah, tapi di dalam bahasa Arab ada namanya. Ya, tadi setiap rambut-rambut tadi di dalam bahasa Arab ada namanya. Ternyata pembendaharaan bahasa Arab itu lebih luas, ya, dibandingkan bahasa Indonesia. Wanupakatani, apa itu? Adalah rambut yang tumbuh ala syafati sufla, haulal antaqah. Nah, rambut yang tumbuh di atas bibir bawah seputar anapa itu tadi, ya, rambut yang tumbuh di atas bibir bawah. Nah, bibir bawah. Nah, kemudian ada rambut, ya, ada rambut lagi sampai ke apa namanya? Ya, rambut yang tumbuh di atas bibir yang bawah, haulal anfa. Jadi ini nih bibir bawah rambut, ya, itu kayak apa ya? Nyambung, biasanya nyambung dengan jenggot gitu, ya, nyambung dengan jenggot di sini nih. Nah, kalau mungkin pernah lihat iklan Firdaus zaman dahulu, ada tuh, ya, obat menumbuh rambut namanya Firdaus, biasanya gitu, ya, nyambung, ya. Itu namanya al-tafaq, apa namanya, al-tafaq, an-nafkatan. Baik, ya, ikhwan semua, itu ya barangkali ya seputar membasuh wajah dan juga niat. Barangkali ada yang ingin disucikan, enggak dipersilakan. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi pembahasan mengenai membasuh muka aja banyak jenisnya, Ustaz, ya. Kalau dalam Arab itu dibagi-bagi. Pembahasannya banyak bagian-bagiannya. Dari mulai rambut saja ini ada banyak jenis dan macamnya gitu, Ustaz. Iya, ada 10 di sini, ya. Ada 10 rambut yang tumbuh di wajah kita ini. Iya, Masya Dan Allah. semuanya ada namanya khusus. Iya, Ustaz. Nah, ini termasuk rambut yang keluar dari hidung. Kadang-kadang juga ada, Ustaz, ya. Di bagian kita itu ada rambut yang keluar, bulu hidung itu keluar gitu ya. Termasuk Itu telinga namanya juga bulu kadang, hidung. ya, terkadang telinga juga itu ada yang keluar Ada bulu rambutnya, juga. ya. Iya. Nah, iya, iya. Tapi nggak Nah, masuk wajah tapi kalau di telinga. Jadi tidak bukan ya, masuk beda ya. kategori di sini. Betul. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, ada sekitar 4 pertanyaan, Ustaz.
Baik, akan dibacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz, apakah yang disebut dengan azam itu dapat dinilai sebagai pahala sesuai dengan athar tentang niat? Meskipun belum dilaksanakan, jika sudah berniat, maka bernilai pahala. Nah, apakah demikian, Ustadz? Ya, jadi dalam satu hadis ya, kalau tidak salah ada di kitab apa namanya Arba'in An-Nawawiyah ya, hadis Iya, betul, Ustadz. 40. Di hadis Arba'in. Nah, itu ada seperti itu ya. Jadi kalau muslim itu baru dia berniat untuk melakukan kebaikan saja itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berniat melakukan keburukan belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru dicatat kalau dia melakukannya keburukan itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah azam tadi ya. Jadi apa niat ya dalam hati yang memang niatnya niat bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu ya, bukan niat dalam konteks muktarinan fi'li tadi ya. Dalam bahasa Indonesia niat itu kan uh, apa namanya maksud dalam hati kita ya, maksud hati. Nah, makanya di dalam syariat di sini yaitu dibedakan antara azam dengan niat. Kalau niat itu maksud dalam hati tapi bersamaan dengan perbuatan, kalau maksud di dalam hati tapi perbuatannya itu nanti, nah itu namanya azam. Nah, maka lebih tepatnya yang tadi itu kategorinya azam. Kita berazam ya untuk melakukan kebaikan, baru azam saja itu sudah dicatat amal ya, pahala. Nah, kita berazam akan melakukan keburukan, dosa ya, tapi tidak melakukannya, maka itu belum dicatat. Dan baru dicatat kalau ternyata dilakukan perbuatan dosa. Baik, demikian itu. Ya, Baik, Ustaz. Ya, berarti walaupun hanya sebatas azam, alhamdulillah ya. Berarti masih dapat dinilai sebagai bentuk daripada apa kebaikan, Ustaz. Ya. Ada nilainya, Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini tentang niat wudhu, Ustaz. Niat wudhu itu ada yang disimpan tatkala membersihkan tangan di waktu awal. Apakah ini termasuk sah gitu niatnya kalau dilakukan di proses yang pertama gitu, Ustaz? Artinya berbarengan dengan awal proses rangkaian dari wudhu. Gitu. Ya, jadi kita nanti ada ya pembahasan, kalau tidak salah di Ahkamus Sholah sudah dibahas itu ya. Jadi ada dua niat. Niat ketika kita membasuh tangan, ya, dengan niat ketika kita membasuh wajah. Ketika membasuh tangan, yaitu diawali dengan Bismillah, ya, kemudian niatnya itu adalah niat melaksanakan kesunahan wudhu, ya. Tapi tidak termasuk kategori niat wudhu gitu ya. Ya, karena wudhu itu permulaannya bukan membasuh tangan yang wajib itu. Ya, tapi membasuh muka. Dan niat yang wajib itu harus disimpan atau dilakukan di awal melakukan kewajiban. Jadi niatnya dua. Ya, yang pertama ketika membasuh tangan, niat saya untuk berwudu, ya ini membasuh tangan dalam konteks wudu, bukan dalam konteks cuci tangan. Ya. Kumur-kumurnya juga demikian, bukan kumur-kumur dalam konteks biasa, tapi kumur-kumur dalam konteks wudhu. Maka itu harus diniatkan, ya sehingga diniatkan di awal ketika membasuh tangan. Nah, pada saat membasuh wajah juga harus kembali niat. Ya, kenapa? Karena itu awal dari sebuah kewajiban, ya, kewajiban wudhu. Jadi yang satu ya wajib niat itu yaitu ketika di awal membasuh wajah. Kemudian niat yang dianggap sunnah yaitu ketika kita membasuh tangan. Ya. Di awal kita melakukan sunnah-sunnah wudhu. Begitu. Ya, dari tetap sah ya, Ustaz. Perkara tentang niatnya, ya tetap dianggap sah wudhunya ya, walaupun niatnya itu berbarengan dengan prosesi saat mengawali wudhu gitu tetap sah ya.
Ini tentang perkara niatnya Iya, ini. ya, jadi ya niat itu tadi kembali kepada supaya membedakan mana itu perbuatan masuk kategori ibadah, mana itu yang tidak. Nah, membasuh Mm-mm. tangan kita, ya kalau tanpa niat, itu tidak akan dimasukkan kategori ibadah. Hmm. Biasa cuci tangan biasa saja, ya. Jidat. Tapi ketika kita niatkan ini cuci tangan dalam rangka wudhu, nah itu nanti dapat Ada nih. pahala masuk kategori ibadah. Tapi secara wudhunya itu tetap sah berarti Ustaz ya, walaupun tanpa niat misalkan gitu. Apa gimana nih Ustaz? Ya tidak sahnya di mana itu? Iya maksudnya Justru, justru kan memang apa ya? seperti itu, ya. Mhm. Ketentuannya memang seperti itu. Ya Nah, baik yang Ustaz. tidak Cuman sahnya bagaimana kalau kita misalnya niatnya 2 kali, ya. Yang satu niat melakukan sunnah wudhu, yang satu mhm. melakukan wajib wudhu, ya. Iya ya. Itu ya. Ya Nah itu baik Ustaz. beda dengan sholat. Ya kalau sholat kan langsung ya dia niat uh, uh, Mhm. tidak ada seperti wudhu ya, sunnah sholat misalnya gitu Oh ya. nggak ada ya. Langsung kalau sholat tetap berarti ihram masuk dalam sholat. Iya Ustaz. Jadi terkait dengan tentang masih niat wudhu nih Ustaz. Kalaulah memang niat itu tidak dilafazkan gitu ya, berarti kan memang misalkan panggilan sholat gitu, ada panggilan sholat. Seseorang itu udah langsung ambil air wudhu, ya kemudian langsung sholat. Artinya kan niat itu juga udah muncul dengan itikadnya untuk melaksanakan sholat berarti gitu ya. Tanpa diazamkan, diucapkan juga gitu, udah termasuk apa ya, masuk dalam rangkaian prosesi sholat apa tidak gitu Ustaz? Terdengar Ustaz Gimana? suaranya Ustaz? Suaranya tidak ada, Oh suaranya tidak hilang ada lagi. suaranya. Iya, baik Ustaz. Iya. Jelas Ustaz, terdengar suaranya Ustaz? Ya, ada. Ya, baik. Ya, ada. Ya, jadi kalaulah memang seseorang itu ingin melakukan wudhu pas di waktu panggilan sholat misalnya Ustaz, tanpa adanya niat yang diucapkan, artinya hanya sebatas di hati saja lah. Jadi nggak dilafazkan gitu ya. Jadi walaupun tidak dilafazkan, artinya kan tetap gitu. Sudah berniat untuk melakukan wudhu dalam rangka mengerjakan sholat gitu. Ini juga nggak masalah ya, begitu boleh Ustaz ya. Kadang-kadang sering juga gitu Ustaz. Cek Ustaz. Ya, cek. Baik. Ya, guru kita Ustaz Arif nampaknya keluar dari forum Zoom ya, terlempar kendala di sinyal. Hapunten, mohon maaf. Baik, kita tunggu sejenak. Ya. Baik. Iya, masih belum hadir kembali di forum Zoom kita. Iya, keluar. Baik, masih menunggu kehadiran Ustaz Arif ya. Mohon izin sebentar. Ada kendala di sinyal kemungkinan beliau. Baik, ikhwan fillah yang Allah muliakan, mohon maaf ya. Jadi untuk pembahasan kitab Nailur Roja pada malam hari ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa dituntaskan dan dijawab pada pertemuan kali ini, ya mohon maaf mungkin akan
lanjutkan pada pertemuan di pekan depan. Ada beberapa kendala teknis yang mungkin dihadapi oleh beliau, guru kita ya, baik terkait dengan perangkat, terkait dengan sinyal, kemungkinan cukup besar ya, dengan melihat dari kondisi cuaca yang anginnya cukup kencang juga ini. Mungkin ada kendala di masalah perangkatnya, mohon maaf. Kita cukupkan saja ya kajian virtual Zoom pembahasan kitab Nailur Raja Bisarah Safinatun Najah pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam hapunten ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.